Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Cahyaning Tias Purwandari dalam acara Pojok Kampus, sebuah program yang akan membahas tentang program studi inspiratif di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, kali ini kita akan membahas tentang program studi yang sering dikenal dengan peta dan gunung, padahal justru lebih kompleks karena di dalamnya juga memahami ruang, tempat, manusia dan juga kebencanaan. Apalagi kalau bukan program pendidikan geografi. Dan kali ini sudah ada narasumber yang kompeten ini. Ada Bapak Anang Widi Nirwansyah ya. Ya. Kaprodi jurusan pendidikan geografi. Oke. Boleh nggak Pak diceritain ke pemirsa Satelit TV di rumah nih, sebenarnya apa aja sih yang dipelajari di pendidikan geografi? Ya, jadi geografi ini sangat unik gini. Geografi ini merupakan mix antara natural science dan juga social science, sehingga mereka bicara dari sisi bumi sebagai planet dan juga sisi manusia sebagai makhluk hidup. Dalam hal ini manusia ini punya efek atau hubungan yang sangat kuat terhadap alamnya, sehingga geografi ini menghubungkan antara kedua aspek tersebut. Sehingga dalam hal ini kita belajar ada namanya geologi, ada geomorfologi, ada statistik. Lalu dari aspek manusia kita bicara geografi sosial, kita bicara tentang ekonomi. Nah, sehingga kita mempelajari geografi sama dengan mempelajari banyak ilmu semacam itu. Oke. Ya. Seru sekali ya. Oke. Untuk pendidikan geografi ini sudah berdiri sejak kapan ya Pak? Nah, jadi kalau pendidikan geografi UMP ini ternyata adalah jurusan paling tua di UMP sendiri. Sehingga sejak tahun 95 itu sudah ada, dan kemudian saat ini kita sudah memperoleh akreditasi unggul, dan kita punya kerjasama ini dengan banyak lembaga, bahkan dari level nasional hingga internasional ini. Ya, gitu. Oke. Kalau dari Pak Anang sendiri ngajar apa aja nih Pak? Nah, kalau saya sendiri punya kepakaran di bidang sistem informasi geografis. Jadi fokus pada bagaimana menggunakan data geospasial ini, pemetaan, terus kemudian citra satelit, itu kita manfaatkan untuk identifikasi problem-problem atau isu-isu yang ada di masyarakat, semacam itu. Berarti isu dilihat lewat peta? Ya. Gimana itu Pak? Boleh dijelasin lagi nggak? Sehingga gini, jadi peta ataupun citra satelit itu sebenarnya adalah alat untuk melakukan analisis. Nah, isu yang ada di masyarakat itu kita potret lewat data-data geospasial, yang itu kita rubah dari data yang sifatnya visual menjadi data yang sifatnya numerik semacam itu, sehingga kita memanfaatkan data-data citra foto udara atau citra satelit, kemudian dikombinasikan dengan data-data statistik, bahkan lewat pengetahuan masyarakat yang kita sebut dengan spatial knowledge, dan itulah yang kita manfaatkan untuk membangun paradigma atau membangun perspektif pemahaman bagaimana isu-isu yang ada di kita, di masyarakat itu bisa diselesaikan. Tidak hanya yang sifatnya hitung-hitungan saja, tapi lebih kepada storytelling semacam itu. Oke, isu apa nih Pak contohnya? Nah, kalau di geografi ini unik ini, kita fokusnya pada bidang kebencanaan nih. Oke. Kalau kemarin kita lihat di ada bencana banjir, gempa bumi, bahkan ada isu megatrust. Kita memanfaatkan data citra satelit itu untuk melihat arah atau lokasi titik-titik rawan bencana itu di mana. Terus kemudian kita membangun awareness pada masyarakat lewat pengetahuan lokal. Masyarakat punya cerita bagaimana mereka dulu tinggal, terus kemudian cerita-cerita yang berkembang di masyarakat kita hubungkan dengan sisi saintifiknya. Sehingga nanti pada akhirnya masyarakat bisa punya awareness, punya kewaspadaan untuk peningkatan kesiagaan bencana semacam itu. Oke, ini kan lembaga pendidikan ya. Betul. Ketika mendapatkan sebuah data seperti itu, apakah datanya disimpan sendiri atau dikemanakan ini? Nah, ini kalau kita cuma simpan sendiri ya, yang baca hanya Biasanya di artikel ilmiah aja gitu. Oh, ya gitu ya. Ya, kalau di kita kebetulan kita sudah bekerja sama dengan berbagai macam dinas, bahkan kita selalu aktif untuk melakukan kunjungan, terus pembelajaran, melakukan sosialisasi, bahkan mereka terlibat nih.
baik di terlibat tidak hanya di level mereka mendengarkan, tapi mereka menjadi bagian dari perencanaan. Dan itu kita lakukan tidak hanya di Banyumas, bahkan di Papua Nugini. Itu ke sana atau virtual? Iya, kita lakukan kegiatan di on the spot. Kita dapat pendanaan dari Belanda untuk melakukan pemberdayaan masyarakat untuk isu climate change di Pulau Lovongai, Papua Nugini. Oke, isu apa itu, Pak? Perubahan iklim. Ya, kenaikan muka air laut di pulau kecil itu merupakan daerah yang dengan sumber daya yang terbatas dan masyarakatnya sangat bergantung dengan kondisi alam. Nah, isu perubahan iklim itu ternyata mereka juga sudah tahu. Nah, itu yang kita coba petakan. Terus kemudian kita bangun suatu pemahaman bersama lewat pengetahuan lokal dan juga kombinasi dengan teori-teori sains. Dan itulah yang nanti pada akhirnya kita menghasilkan yang kita sebut peta partisipatif semacam itu. Oke, karena data-data geografi ini kan penting banget ya, sayang banget kalau misalkan disimpan sendiri. Datanya memang akan kembali ke masyarakat karena mereka yang memproduksi data itu. Dan kita sebagai ilmuwan atau saintis itu sebagai bridging, jembatan antara pengetahuan lokal dengan teori-teori ataupun ya konsep-konsep saintifik di geografi sendiri. Oke, kalau kerjasamanya tadi di Banyumas juga ya, dengan dinas mana ya? Ya, kita kerjasama dengan BPPD. Baru saja kita meluncurkan forum penurunan resiko bencana untuk di Banyumas. Ini baru saja diinisiasi, saat ini sedang proses rapat. Ya, harapannya akhir Juni ini sudah ada struktur yang lebih jelas. Dan dari geografi alhamdulillah ada guru besar yang juga dilibatkan, Profesor Dr. Suwarno, dan saya menjadi dewan nasihat pakar, dewan pakar untuk penurunan risiko bencana di Banyumas. Oke. Terus selain BPPD atau sementara ini baru BPPD? Banyak. Oke. Kita ada yang di level nasional, ada Badan Informasi Geospasial, kalau tahu, badan yang fokus pada produksi peta-peta di level nasional. Mereka memproduksi peta dasar. Nah, di BIG atau Badan Informasi Geospasial itu juga terlibat aktif untuk membantu proses pembelajaran di pendidikan geografi. Tidak hanya itu, mahasiswa kami juga pembimbing skripsinya juga dari BIG. Berarti langsung dari pakarnya ya. Dan kita alhamdulillah dari BIG dan juga dari Atatürk University Turki. Kita mahasiswa kami salah satu mahasiswa terbaik di UMP yang berhasil mempublikasikan artikel ilmiah terindeks Scopus tahun lalu. Nanti kita ngobrol lagi lebih banyak ini Pak, menarik sekali nih ternyata. Jangan kemana-mana, pemirsa Satelit TV, tetap di Satelit TV Inyong Apple. Ya, masih di acara Pojok Kampus, masih bersama saya Tias dan juga Pak Anang ya Pak. Tadi kan saya lihat nih mata kuliahnya kompleks banget ya, dan penting banget ternyata. Saya pengen tahu nih kompetensi dari dosennya sendiri itu gimana? Oke, jadi di geografi itu sama mencakup dari dua aspek ya, dari sisi human geography dan juga physical geography. Di kami alhamdulillah sudah ada satu orang guru besar yang fokus di bidang geomorfologi, Prof. Suwarno, dia fokus untuk bidang kebencanaan, bidang longsor. Nah, ada juga dari bidang hidrologi, ada juga dari bidang transportasi, geografi transportasi. Ketika bicara tentang kota, ketika bicara tentang arus barang, itu bicara geografi transportasi. Lalu juga ada bicara perencanaan wilayah. Kita juga punya dosen yang saat ini juga sedang menempuh S3, itu di bidang perencanaan wilayah. Terus kemudian tata kota seperti itu ya? Kita bicara dalam konteks pengembangan wilayah, jadi lebih kualitatif semacam itu. Terus kemudian ada bidang pendidikan, karena ini kita pendidikan ini, kita bicara bagaimana cara memanfaatkan
keilmuan tadi, materi-materi dari berbagai macam aspek tadi untuk bisa diajarkan kepada siswa. Sehingga kita ada dosen dari bidang pendidikan. Kalau saya sendiri tadi bidangnya adalah pemetaan, fokusnya juga di bidang kebencanaan juga, semacam itu. Bencananya tadi kalau Profesor Warno ya, itu longsor. Kalau Pak Anang? Saya sendiri di bidang bencana pesisir. Jadi perubahan garis pantai, abrasi, kemudian tsunami itu fokus bidang saya di wilayah pesisir. Pasti ada Cilacap. Oke. Kemudian tadi kan banyak ternyata yang dipelajari ya. Otomatis harusnya UMP sendiri menghadirkan fasilitas yang mumpuni nih. Apa aja nih kira-kira? Iya. Oke. Jadi untuk di geografi, alhamdulillah kita punya fasilitas yang sangat lengkap sekali. Dan salah satu yang terlengkap di wilayah Barling Mas Jangkep. Kita punya laboratorium yang cukup banyak. Ya, ada mulai dari laboratorium penginderaan jauh. Nah, itu tadi untuk fokus bagaimana kita bisa mendapatkan data dari citra satelit. Nah, kita punya alat-alat mulai dari yang jadul sampai alat-alat canggih nih. Ada stereoskop, terus kemudian juga ada laboratorium sistem informasi geografi, lalu ada studio geospasial yang itu dimanfaatkan untuk kegiatan riset. Nah, alat-alatnya juga sangat lengkap untuk alat-alat survei, alat-alat pengukuran. Kita juga punya alat untuk melihat apa yang ada di dalam tanah, namanya geolistrik. Itu yang kita manfaatkan untuk mencari sumber air. Terus juga kita punya lab komputer yang sangat lengkap ya, dengan spesifikasi yang paling baru. Terus kemudian ya berbagai macam alat-alat termasuk GPS, alat-alat ukur yang kita pakai untuk kegiatan lapangan. Oke, laboratorium itu hanya digunakan oleh pendidikan geografi atau boleh dari mana saja? Oke, jadi alhamdulillah kita juga sudah banyak teman-teman yang juga berkolaborasi ya. Kemarin kita dapat kunjungan dari UI, Universitas Indonesia, yang melakukan kolaborasi riset kerjasama di Banyumas. Itu ada sekitar 130 mahasiswa S1 dan S2 yang kemarin kita melakukan seminar bersama, dan mereka memanfaatkan juga laboratorium untuk kepentingan analisis data dan lain-lain. Oke. Dan juga lupa dari guru dan siswa. Guru siswa ini sering datang ini ke geografi untuk belajar tentang citra satelit, karena kita lagi-lagi itu adalah alat yang sangat membantu memahami kewilayahan dan keruangan ini. Dan itu sayang kalau tidak dimanfaatkan, sehingga banyak sekali guru-guru di wilayah mulai dari Cilacap, Banyumas, Purbalingga yang datang ke geografi untuk ya belajar lagi nih. Gurunya belajar, siswanya juga belajar. Oke, jadi boleh ya digunakan oleh luar, asalkan ada izin dulu ya, yang jelas ya? Ya, izin pasti ada, tapi insya Allah akan mudah. Yang penting semangat belajar itu yang nanti kita ya pengen bangun semacam itu. Oke, tadi kan ini lab-lab untuk praktikum geografinya ya? Iya. Karena ini pendidikan, ada nggak sih mungkin kayak micro teaching gitu? Oh, ada. Kalau lab micro teaching kita punya. Jadi untuk lab micro teaching ini ya cukup lengkap, dan juga alatnya baru-baru. Itu dimanfaatkan untuk praktek mengajar ini. Ya, jadi skill saintifiknya dapat, skill pedagoginya juga dapat. Macam itu. Oke. Terus untuk sekarang kan dunia udah digital ya kebanyakan ya gitu. Ya. Kalau dari geografi sendiri menyesuaikannya gimana? Oke, jadi kalau di kita ada namanya LMS, kita sebutnya onclass.ump.ac.id. Kita akses setiap waktu, kita manfaatkan itu untuk fitur online online meeting semacam itu. Belajar dari rumah bisa dilakukan, dan kita juga manfaatkan OnClass itu untuk kegiatan belajar. Kita mengunggah materi, terus kemudian ada diskusi di situ, terus kemudian juga ada quiz, itu dimanfaatkan di LMS. Selain itu kita juga sering mengadakan webinar. Nah, itu kita rutin, tidak hanya dari dalam negeri, juga dari luar negeri. Jadi dengan Turki, dengan Belanda kita sudah lakukan agar mahasiswa punya pengalaman bagaimana mengadres isu-isu bencana ataupun isu-isu yang ada di geografi,
dari perspektif yang berbeda. Di Eropa yang terjadi apa, di Turki yang terjadi apa, lalu kita bahas, bahkan diskusi tidak hanya dari geografi tapi juga dari dari prodi-prodi yang lain. Oke, pembicaranya berarti dari universitas negeri atau gimana? Dari Atatürk University, Turki, terus kemudian ada dari Bülent Ecevit University Turki juga, terus kemudian dari People's Planet Project, kebetulan saya juga jadi ambasador untuk organisasi internasional, terus kemudian dari University of Cologne, Jerman, dan ya dari Australia itu dari organisasi juga. Jadi kita tidak hanya dari kampus tapi juga dari organisasi lembaga internasional, dan bahkan mahasiswa kami juga ada yang jadi ambasador untuk salah satu organisasi internasional karena dia dapat pendanaan untuk kegiatan pemetaan partisipatif di Jambi waktu itu. Oke, biar bisa dapat jadi ambasador seperti itu dari mahasiswa itu kapasitasnya apa itu yang diukur? Ya, yang jelas dia harus punya kemampuan yang jelas punya manajerial yang bagus, kemampuan semangat yang tinggi, pemahaman geografi yang mumpuni, dan juga keberanian untuk berpetualang ini, karena tempatnya pasti jauh ini. Okay. Kalau dosennya tadi ke Papua Nugini, mahasiswanya ke Jambi, dan next kita mau kirim dia, kalau ada mahasiswa mau ke Vanuatu ya kita bawa ke Vanuatu. Oke, muter-muter. Oke, menarik sekali nih Pak. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya Pak. Jangan kemana-mana, tetap di Satellite TV Inyong Epol. Ya, masih di acara Pojok Kampus bersama saya Tias. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya Pak ya. Ya. Ternyata kompleks banget ya. Nah, mungkin kan tadi yang kita bahas itu kebanyakan kegiatan di kampus ya. Atau seperti tadi fasilitas lab dan lain-lain. Ada nggak sih Pak kegiatan di luar kampus yang dilakukan? Nah, ini geografi mau tidak mau harus jalan-jalan. Wajib ini ya. Jadi di kami ada namanya mata kuliah kuliah kerja lapangan, di mana di KKL ini itu dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi di mana mahasiswa melakukan trip perjalanan di luar kampus untuk menghubungkan antara teori yang sudah dipelajari selama 2 semester, karena ini diletakkan di semester genap 2 dan 4, dengan kondisi di lapangan. Nah, isunya ada 2 nih. Yang pertama adalah KKL fisik, ya, artinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan fisik kebumian, ya, geomorfologi, geologi, oseanografi berkaitan dengan laut dan pantai, terus kemudian hidrologi itu di semester 2. Jadi mahasiswa diajak jalan-jalan ke kadang ke Parangtritis, kadang sampai ke Pacitan, bahkan ya sampai ke Bali. Itu wajib hukumnya fardu ain ini. Karena kalau enggak ya mahasiswa seneng malah tuh diajak jalan-jalan. Nah, terus enggak berhenti situ. Di semester 4 mereka mengadakan outdoor study lagi, KKL 2. Jadi KKL 2 itu aspek sosial. Mereka belajar berkaitan dengan aspek human. Artinya ada berkaitan dengan budaya, berkaitan dengan isu ekonomi, berkaitan dengan politik dan lain-lain, itu di semester 4. Nah, itu jalan-jalannya sebenarnya bareng, tapi mereka punya tugas dan juga perspektif yang berbeda ini antara si semester 2 dengan semester 4. Mereka akan melihat jalan-jalannya bareng, tapi di kepala mereka punya teori yang berbeda ini. Berarti itulah, yang pertama kondisi buminya, yang kedua manusianya semacam itu. Dan juga di kita ada namanya program konversi SKS ya. Jadi alhamdulillah selama 2 tahun berturut-turut kami mendapatkan pendanaan dari Dikti ini untuk program peningkatan kapasitas organisasi mahasiswa. Jadi PK Ormawa itu mereka mendapatkan dana yang cukup besar ini, 40 juta ini untuk melakukan proyek pemberdayaan desa. Desa mana? Ya, kalau yang di tahun 2023 kita mendapatkan pendanaan untuk pengembangan desa tangguh bencana di Desa Panusupan Cilongok itu. Nah, itu mahasiswa melakukan program itu selama 4 bulan. 4 bulan mulai dari Juli sampai
Oktober atau November itu. Dan mereka mendapatkan pendanaan, terus kemudian membuat program, termasuk menyusun forum siaga bencana di level desa. Nah, tahun berikutnya geografi dapat lagi nih. Itu di Kebumen sekarang. Nah, isunya kalau di sana geopark. Jadi di Kebumen ini ingin membuat geopark dari kars, jadi limestone, kapur semacam itu. Terus kemudian mahasiswa ini membuat mini geopark di sana. Sehingga mahasiswa kami ya melakukan pemberdayaan di sana dan itu dikonversi menjadi 20 SKS. Lumayan. Lumayan itu. Dan alhamdulillah dari situ lahir publish jurnal internasional 1, buku 1, terus kemudian juga haki. Jadi mahasiswa meskipun melakukan program yang sifatnya sikat, tapi outputnya cukup banyak ini. Jadi alhamdulillah kita mahasiswa di geografi hampir 30% itu nggak ada yang ngerjain skripsi. Langsung praktek ya. Karena publikasi dan juga publish dalam bentuk buku. Nah, itu. Oke. Mungkin tadi kayak yang di Panusupan ya itu. Iya. Dalam satu proyek itu berapa mahasiswa? Untuk di Panusupan kita 15 mahasiswa. Oke. Banyak ya nih, 15 mahasiswa plus simpatisan nih. Oh, simpatisannya ada juga. Simpatisannya juga dapat ini. Kalau masih belum belum ahli, masih semester 2 ya dianggap simpatisan, itu pun kita hargai dari situ. Nah, dalam bentuk ya konversi tapi nggak sebanyak itulah. Nah, terus jangan lupa kita juga ada kegiatan yang sifatnya peningkatan kompetensi keguruan. Jadi ada namanya PPL, ya, program praktek pembelajaran di sekolah, itu dilaksanakan 2 kali di semester 4 dan juga 6 ini. Mereka praktek ngajar di sekolah untuk membangun ya kompetensi pedagogik di sini. Nah, oke, berarti ada KKL, ada PPL, terus KKN ada juga. KKN juga ada ya. KKN itu dilaksanakan di di handle oleh LPPM, itu tempatnya di Barling Mas Cakep. Juga ada juga di handle oleh fakultas, itu fokusnya pada pendidikan dan juga tadi proyek individu termasuk PPK Ormawa itu yang organize mahasiswa sendiri. Oke, kalau program magang beda lagi nggak? Kalau magang mungkin untuk yang non kependidikan ya, tadi itu di industri atau di institusi tertentu. Berarti seperti dinas-dinas gitu? Kalau di pendidikan tidak, lebih ke sekolah itu ya. Sekolah, jadi selama berapa bulan mereka praktek ngajar, belajar dari guru terkait dengan administrasi, terkait dengan proses perencanaan pembelajaran sampai ngajarnya sendiri dan evaluasi semacam itu. Oke, tadi saya penasaran nih yang waktu KKL ya, KKL fisik gitu kan ke Bali gitu. Di Bali itu mereka tinggal di mana, ngapain gitu loh. Wah, ini saya agak bingung nih. Ya, kalau sama seperti outdoor field work ya. Jadi kita datang ke Bali itu nggak berhenti di Bali, tapi berhenti di beberapa titik, mulai dari Parangtritis, Malang, itu sampai ke Bali. Itu mereka bawa alat untuk pengukuran tadi, mulai ngukur kemiringan lereng dari gunung, suhu kawah, terus ngukur suhu, memanfaatkan anemometer untuk mengukur kecepatan angin. Nah, dan juga mereka membuat peta perjalanan, peta dengan citra satelit, lokasi-lokasi tempat mereka mengambil data. Nah, itu. Oke, jadi sebenarnya moving ya? Iya, ya itu ya kita sebutnya ekspedisi gitu. Tapi bukan ekspedisi paket ya, tapi untuk ya mencari ilmu ya. Oke, kalau saya bil ekspedisi ingatnya Jumanji. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV Inyong Apple. Ya, masih di acara Pojok Kampus ya. Tadi kita sudah ngobrol banyak ya Pak ya. Nah, dari tadi tuh saya
perhatikan kan banyak sekali yang dibahas gitu ya, banyak sekali yang dipelajari gitu. Saya pengen tahu nih, lulusannya tuh udah jadi apa aja nih, apalagi udah tua nih jurusannya. Oke, jadi di pendidikan geografi yang paling utama dan pertama adalah menjadi guru profesional. Jadi setiap lulusan pendidikan geografi UMP itu diarahkan untuk bisa menjadi guru geografi tentunya. Dan juga di sisi yang lain mereka diberikan kesempatan karena mereka juga belajar leadership. Mereka juga menjadi pemimpin-pemimpin di organisasi atau di institusi pendidikan, ya, termasuk kepala sekolah. Ada yang banyak jadi kepala sekolah di kita. Terus kemudian ada mengisi di dinas pendidikan. Itu banyak alumni kita yang bekerja di dinas pendidikan untuk ya membantu membuat perencanaan pendidikan di satu wilayah. Terus juga di kita itu fokus pada bagaimana membuat media pembelajaran geografi itu punya nilai ekonomis untuk dijual semacam itu. Sehingga banyak teman-teman mengembangkan media pembelajaran alternatif, termasuk game, termasuk yang basic semacam itu, termasuk miniatur gunung, miniatur patahan itu untuk dipasarkan, dijual di marketplace itu ya mahasiswa itu melakukan banyak inovasi. Termasuk ada game ular tangga yang dikreasikan untuk belajar tentang kebencanaan. Saya sendiri ya, melihat itu hal-hal yang menarik nih buat teman-teman mahasiswa. Terus juga karena kita fokus di penguatan teknologi geospasial, kita membekali mereka dengan uji kompetensi kompetensi berkaitan dengan kebencanaan juga pemetaan di sini, sehingga mereka di waktu mau lulus mereka bisa mengambil uji kompetensi pemetaan dan juga kewilayahan tersebut, kemudian itu bisa dipakai untuk melamar kerja di sektor-sektor pemetaan dan juga perencanaan wilayah semacam itu, sehingga tidak hanya menjadi seorang guru tapi juga bisa mengisi kekurangan ini. Kita punya kekurangan tenaga geospasial yang cukup banyak ini. Menurut catatan dari Badan Informasi Geospasial ini, informasi A1 ini. Itu paling tidak 50.000 tenaga geospasial di setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun yang akan datang. Di Vietnam itu sudah lebih dari 75.000. Ya, dan itu dibutuhkan pemahaman sejak awal ini. Kalau dari SMA mereka nggak punya bayangan karir geografi itu apa tadi, nah itu akan ya orang-orang akan cenderung ya belajar aspek lain yang sebenarnya kita butuh ini. Orang-orang yang mau ekspedisi itu berapa biji ini? Nah, kita butuh orang-orang yang mau punya semangat eksplorasi yang tinggi. Karena Indonesia itu nggak cuma Banyumas, nggak cuma Jawa, tapi ada juga di Bolang Mongondo, ada juga di ujung Pulau Rote. Itu yang kita harus tahu ini. Dan itu butuh tenaga-tenaga yang punya kompetensi pemetaan, punya kompetensi pengelolaan data geospasial yang cukup banyak. Oke, jadi peluang kerjanya masih tinggi ya, karena ternyata ada kekurangan dari tenaga kerja itu sendiri ya? Ya, dari sisi guru pun sama. Guru geografi ini masih belum jumlahnya belum memenuhi ini, karena di banyak wilayah guru geografi itu diisi dari bidang lain, termasuk olahraga ataupun agama yang harus mengajar tentang peta itu. Ya tentu itu kasus ya, tapi itu yang terjadi demikian. Karena pemerataan tenaga pendidikan geografi itu saat ini masih terbatas ini. Lulusan ini belum banyak ini, dan kita butuh banyak tenaga pendidikan geografi, termasuk yang pensiun juga banyak sekali. Lulusannya belum banyak, tapi kebutuhannya banyak gitu ya? Banyak sekali. Daripada diisi oleh yang maaf tidak relevan gitu ilmunya ya? Masih banyak terjadi demikian. Bahkan di sekarang-sekarang ini. Oke, kalau lulusan geografi ada nggak yang jauh nih dari
lingkup geografi, malah Oh, jadi silang gitu loh. Oke, ya kalau dari tadi kita mendorong untuk mahasiswa karena kita juga butuh apa istilahnya entrepreneurship ya. Ya. Artinya kita juga berikan bekal mereka tentang berkaitan dengan entrepreneurship. Bekal geografi ini bisa dimanfaatkan untuk melihat pasar, untuk melihat peluang, untuk memetakan potensi wilayah sehingga mereka bisa ya membuat bisnis, membuat usaha yang bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat, peluang kerja dan lain-lain semacam itu. Di kita ada juga tadi yang teman-teman yang punya kemampuan geospasial itu bahkan menjadi tenaga pemetaan, bahkan di Cilacap juga ada tenaga pemetaan di di PDAM. Ada juga yang sekarang menjadi pilot drone dan itu memetakan area perkebunan di Kalimantan. Oke, lumayan banyak juga ya. Nah, kalau misalkan saya juga penasaran nih Pak, kan ada geografi murni sama pendidikan geografi Ya. gitu ya. Nah, kalau misalkan bedanya apa ini? Oke, jadi kalau geografi murni itu pure fokus pada sains geografi itu sendiri. Oke. Penguatan riset itu tentu diarahkan ke geografi murni. Tapi kalau geografi pendidikan dia dibekali tambahan ilmu pedagogi untuk ngajar. Jadi kemampuan public speaking, perencanaan pembelajaran, psikologi siswa itu sangat bermanfaat sekali dan bahkan untuk orang non keguruan sebenarnya itu penting sekali. Bagaimana mengorganisir siswa yang kecil-kecil yang banyak itu yang masih belia usianya itu penting sekali. Saya sendiri backgroundnya pendidikan, tapi saya juga banyak bicara dalam konteks masyarakat adat semacam itu untuk bagaimana mengorganisir terus kemudian melakukan pemetaan berdasarkan pemahaman masyarakat itu. Ya, kita butuh ilmu pendidikan dalam hal ini. Oke, jadi malah lebih luas ya, tapi yang dipelajari kurang lebih sama? Ya, iya sama. Jadi kalau kita fokusnya core skill-nya atau core kompetensinya adalah di bidang pendidikan geografi. Artinya menjadi guru profesional yang punya kompetensi untuk mengajarkan ilmu geografi kepada siswa. Tapi tadi kita diberikan opsi untuk bergerak bebas untuk mengembangkan keilmuan kita, termasuk ya kebencanaan salah satunya. Oke, tenang aja, nggak cuma jadi guru aja ya peluangnya ya, bahkan malah kita kekurangan tenaga ya di bidang geografi ya. Ya, betul. Oke, nanti kita mungkin akan ngobrol lagi tentang gimana sih Pak kalau misalkan mungkin pemirsa Satelit TV ada yang kepengen daftar nih. Ya. Oke, tahan dulu ya Pak, jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV, Inyong Epol. Ya, masih di acara Pojok Kampus. Ini ya Pak, tadi kita sudah ngobrol banyak dan saya pengen tahu nih Pak, sebenarnya yang bisa masuk ke pendidikan geografi itu apakah hanya jurusan IPS atau IPA boleh atau? Oke. Ya, untuk siapa aja yang bisa masuk pendidikan geografi tentu bisa dari berbagai macam disiplin atau bidang ya, dari SMA ya. Dari IPS boleh, dari IPA pun bisa. Jadi silahkan kalau yang tertarik tadi bereksplorasi, jalan-jalan, terus kemudian berkreasi dengan berbagai macam ya isu-isu lingkungan saat ini terjadi, ya silahkan daftar di pendidikan geografi. Tentu nanti outputnya lulusan bisa menjadi seorang guru profesional plus bisa ya berkarya di bidang yang banyak sekali sebetulnya. Oke, nah tadi penasaran juga nih mungkin pemirsa Satelit TV, gimana sih cara daftarnya? Ya, untuk pendaftaran tentu kita bisa layani dari berbagai macam cara ini. Mulai dari cara yang konvensional, datang ke UMP di layanan pendaftaran, dan juga bisa akses lewat pmb.ump.ac.id. Itu bisa lihat informasi berkaitan dengan jadwal, terus kemudian syarat-syarat dan lain-lain. Termasuk tadi jika ingin tahu lebih jauh tentang pendidikan geografi, silahkan akses di website pendidikan geografi, bisa diakses di
/geografi.ump.ac.id. Di situ informasi berkaitan dengan kegiatan geografi, termasuk akademik, non akademik, kemahasiswaan ada di situ semua. Dan ya kita aktif di IG juga ada, itu di pendidikan geografi _UMP semacam itu. Oke, sampai punya situs web sendiri nih pendidikan geografi ternyata. Iya, punya kita. Oke, nah mungkin bagi pemirsa televisi ini kan nggak semuanya mungkin bisa kuliah ya Pak ya. Ya. Ada beasiswa nggak? Oh, beasiswa banyak sekali. Alhamdulillah di kelas geografi 90% dapat beasiswa. Waduh, 10%-nya berarti beasiswa orang tua ya. Oke. Cuman memang kita komit seperti ini. Jadi geografi itu selalu suka anak-anak yang punya semangat ini. Jadi kita berusaha semua 100% harus dapat beasiswa. Ya, meskipun nanti kalau yang belum dapatnya di semester 2, semester 3 nggak apa-apa. Tapi di awal kita arahkan untuk mendapatkan beasiswa. Beasiswa apa saja? Yang pertama ada beasiswa KIP tentu dari pemerintah, itu nomor 1. Terus kemudian ada beasiswa dari UMP, beasiswa kader, beasiswa tahwidz, beasiswa rektor, beasiswa dari PP Muhammadiyah juga ada. Nah, itu kita selalu arahkan tiap mahasiswa maksimal di semester 3 harus dapat beasiswa. Dan itu ya artinya mahasiswa harus aktif dan berprestasi di situ. Sehingga nanti semua kuliah terus kemudian skripsi itu harapannya sih nggak usah bikin skripsi deh. Bikin aja artikel deh yang publikasi itu, sehingga itu juga buat track record mereka untuk setelah studi itu akan bermanfaat. Oke, tadi dapat beasiswa harus aktif dan berprestasi. Tadi bilang 90%, berarti 90% mahasiswanya aktif dan berprestasi dong. Ya, alhamdulillah itu seperti itu. Mereka menulis buku, mereka menulis artikel, mereka aktif ikut seminar dan mempresentasikan, termasuk ya seminar internasional kita semua fully funding. Jadi alhamdulillah dosen-dosennya aktif dan mereka punya pendanaan riset yang cukup banyak. Ya, saya juga bisa bantu untuk mahasiswa untuk melakukan riset skripsi. Asal outputnya ada publikasi, kita cover semua. Oke, siap. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa untuk daftar bisa langsung ke websitenya UMP, untuk tahu aktivitas kegiatannya bisa langsung di situs webnya Pendidikan Geografi UMP langsung. Dan jangan lupa kalau mau daftar gelombangnya diperhatikan ya untuk tanggal-tanggalnya. Jangan sampai kelewatan nih, nanti kalau udah lewat tanggalnya masuknya gelombang berikutnya ya. Iya. Oke, ini sudah 1 jam nih Pak, nggak terasa kita nih ngobrol-ngobrol terus. Mungkin dari Pak Anang ada closing statement ke pemirsa Satelit TV di rumah? Ya, jadi di Indonesia ini kita punya isu yang cukup kompleks ya, dan itu membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Salah satu yang ditawarkan geografi adalah pendekatan keruangan dalam hal ini. Kita melihat problem di kita di Indonesia dari kacamata distribusi spasial nih, di mana ada problem, di mana ada bencana, di mana ada konflik, itu kita lihat. Dan berangkat dari situ kita memberikan ya edukasi kepada mahasiswa, termasuk kepada calon guru ini, karena penting ini mahasiswa ataupun siswa itu punya pemahaman yang komprehensif tentang negara kita. Negara kita nggak hanya dari sisi fisik tapi juga sisi sosial, budaya, terus kondisi alam. Itu butuh treatment atau butuh pemahaman yang cukup luas. Nah, sehingga ini banyak loh. Pangeran Williams ini backgroundnya adalah geografi. Oke, siap. Michael Jordan backgroundnya adalah geografi. Tapi jadi pemain basket ya? Iya, jadi boleh kan? Iya, boleh. Sehingga teman-teman silahkan ketika melihat potensi itu, terus kemudian aware dengan isu tersebut dan ingin mempelajari, mendalami, silahkan bergabung di Pendidikan Geografi UMP dan kita belajar bareng. Kita berkreasi bareng dan kita bersama menemukan solusi untuk Indonesia. Sukses semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Pak Anang atas waktunya. Seru banget ini ngobrol-ngobrolnya, nggak kerasa ya. Sekali lagi pemirsa Satelit TV, bumi ini luas, kompleks, dan dinamis, dan geografi mengajarkan kita untuk tidak sekedar melihat sebuah peta, tapi membaca realitas yang ada di baliknya. Menjadi sarjana geografi bukan soal tahu letak tempat, tapi tahu cara berpikir spasial, solutif, dan berkeadilan bagi sesama. Saya Tias pamit undur diri, sampai jumpa di pojok kampus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.